Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemerintah telah melakukan upaya pemirsa untuk mencegah varian Omikron untuk masuk ke Indonesia. Namun, kita juga harus membentengi diri kita dengan selalu taat pada protokol kesehatan dan vaksinasi. Ya, terkait dengan vaksin, apakah kita perlu vaksin booster untuk melawan varian Omikron ini atau cukup dengan vaksin yang sudah ada saat ini? Kita akan tanyakan dengan pakar imunisasi Dr. Elizabeth Jen Supardi. Selamat pagi Dr. Jen. Selamat pagi Mas Jason. Iya, dengan Naila juga dokter. Ini kita pengen tahu terkait dengan karakteristik varian baru Omikron ini walaupun penularannya 500% ya atau 5 kali lebih cepat dari varian awal COVID-19. Namun tingkat berbahayanya seperti apa dok? Apakah jauh lebih berbahaya atau bagaimana? Ya, informasinya masih belum jelas karena datanya masih sangat sedikit. Jadi kasusnya ini pertama kali dilaporkan 9 November, ya, itu di negara itu ditemukan 9 November, 24 November itu dilaporkan ke WHO. Ya, melihat karakteristik dari virus itu, di mana lebih dari 50 tempat di virus itu yang bermutasi, dan spike proteinnya itu lebih dari 30, begitu ya. Ini belum pernah, kalau kita lihat varian-varian lain itu jauh lebih sedikit yang bermutasi, ini sampai begitu banyak. Jadi memang sangat mengerikan. Atas dasar itulah dalam waktu 72 jam WHO sudah menetapkan varian ini sebagai varian of concern. Varian of concern itu ada alpha, beta, gamma, delta, ya, dan ini sekarang yang kelima Omikron. Begitu. Tapi bahwa dia itu lebih ganas belum jelas, masih butuh waktu karena kebetulan kasus-kasus yang banyak itu mengenai anak muda, traveler begitu ya, anak university yang kelihatannya sepertinya tidak berat. Tidak tahu atau kalau itu kena di lansia seperti apa atau kena di komorbid seperti apa. Nah, ini masih diteliti. Oke, artinya masih banyak data yang perlu dikaji terkait dengan varian baru atau mutasi dari Omikron ini. Namun kita harus meningkatkan level kewaspadaan karena WHO sudah menetapkan ini masuk ke dalam variant of concern. Tapi begini, Dr. Jen, kalau kita melihat kan progres vaksinasi di semua negara juga masih terus berjalan, termasuk di Indonesia. Dengan vaksin yang sudah ada, apakah ini ampuh untuk kemudian bisa mengatasi mutasi yang baru ini? Atau justru kita butuh booster secepatnya? Begini, bahwa dia bisa tembus untuk mereka yang sudah divaksinasi ini masih perlu diteliti lagi. Ya, jadi belum ada pembuktian bahwa vaksin yang ada ini tidak cukup. Itu belum ada. Kita tunggu itu. Ya, bahwa kita membutuhkan booster betul, terutama untuk yang lansia itu dulu. Begitu. Jangan sampai kita ini masih banyak yang belum dapat dosis 1-2 loh. Indonesia yang belum dapat dosis 1-2 masih banyak. Jangan sampai itu ditinggalkan lalu kita kasih booster. Itu malah lebih berbahaya. Ya, tapi apakah vaksin-vaksin yang tersedia ini bisa dikatakan cukup ideal untuk menangkal virus jenis baru ini, dokter? Belum. Jadi setiap pabrik vaksin saat ini itu akan melakukan pengujian. Ya, semua pabrik vaksin sudah menguji untuk varian-varian yang sudah ada kemarin, dan itu ternyata masih efektif. Ya, untuk yang Omikron semua saat ini sedang melakukan pengujian. Jadi kita harus menunggu, ya. Oke. Masih harus menunggu terkait dengan kajian lebih lanjut karena memang masih banyak data dan juga evidence yang dibutuhkan untuk bisa melihat lagi terkait dengan perkembangan dari mutasi virus ini. Dr. Jen, tapi saya juga penasaran. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah kita sendiri adalah dengan menutup ini akses keluar masuk perjalanan luar negeri baik laut, kemudian udara dan juga darat. Nah, kalau kita misalnya ambil contoh untuk transportasi udara menggunakan pesawat. Oke, mungkin semua orang menggunakan masker, tapi di dalam pesawatnya
jaraknya kan cukup dekat dari yang baris depan ke baris belakang, yang samping dengan samping. Nah, ini apakah sebenarnya menjamin atau bahwasanya virus itu tidak akan menyebar begitu? Pakai masker sih, tapi kan jaga jaraknya tidak, dokter. Ya, betul sekali. Kita tidak tahu ya. Ini virus bisa tembus masker kah? Jadi seseorang sakit, dia pakai masker. Ya, seberapa ini dia tembus. Nah, yang lebih lagi kalau di pesawat kan biasanya terus makan ya, dia copot masker. Ada lagi seperti itu, ya. Nah, jadi kalau ada satu kasus di pesawat dengan Omikron ataupun dengan varian apapun, itu satu pesawat mestinya harus diisolasi. Oke, berapa lama Bukan dokter cuma waktu yang paling bersangkutan. berapa lama dokter waktu yang ideal? Kalau kita lihat pemerintah menaikkan lagi harinya dari 3 hari jadi 7 hari. Apakah cukup 7 hari? Begini, jadi itu dasarnya 7 hari itu adalah masa inkubasi. Ya, jadi kalau kita terinfeksi sekarang, belum ada gejala, tunggu 5 sampai 7 hari baru keluar gejala. Nah, pertanyaan sekarang tes. Ya, kalau kita terinfeksi sekarang, dites sekarang, mungkin dosis kumannya terlalu sedikit, tidak terdeteksi. Jadi tesnya negatif. Berangkat dia. Nah, biasanya kemudian sesampai di tempat tujuan, dites ulang di tempat tujuan. Nah, di situ bisa positif, bisa negatif juga. Nah, itu sebabnya dibutuhkan karantina. Nah, mestinya karantina itu ya di atas 5 hari, karena kita tahu itu sekitar 5-7 hari itu ya. Ya, jadi kalau karantinanya terlalu pendek 3 hari, bisa-bisa juga tesnya masih negatif. Nah, itu sebabnya Indonesia menambahkan ya menjadi 7 hari. Sehingga kemungkinan dosis virusnya sudah cukup banyak, bisa terdeteksi oleh tes kita. Ya, itu yang perlu menjadi perhatian kenapa pemerintah kemudian mengeluarkan peraturan baru untuk karantina luar negeri bagi warga negara Indonesia. Dr. Jen, tadi dokter mengatakan bahwa virus Omikron ini gejalanya ternyata lebih ringan ya dok ya, ditemui pada usia 18 sampai 34 tahun di Afrika sana. Nah, tapi untuk lebih ringannya ini seperti apa dok? Spesifiknya seperti apa agar kemudian kita bisa mewaspadai? Apakah mungkin hanya menyerang tenggorokan, batuk ringan, atau bahkan sampai pernafasan juga? Ya, jadi ini informasi yang kita dapatkan dari dokter di Afrika Selatan yang merawat mahasiswa-mahasiswa. Begitu, yang mengatakan bahwa begitu ringannya sehingga mereka itu pulang, berobat jalan jadinya. Jadi artinya tidak perlu dirawat di rumah sakit. Ya, gejalanya seperti apa belum disebutkan, tapi saya kira sama dengan gejala COVID biasa. Ya. Ya, artinya gejalanya gejala-gejala umum, namun masih tergolong ringan dan dapat ditangani sebenarnya dokter. Tadi dokter Jen juga menyinggung soal terkait dengan testing. Mungkin ketika dites masih jumlah virusnya sedikit, akan berpotensi hasilnya adalah negatif begitu dokter. Kalau untuk varian yang sekarang ini yang ada yang sedang ramai dan kita bahas saat ini, Omikron, apakah ini juga masih dapat terdeteksi dengan alat tes yang ada saat ini? Bisa. Jadi dengan PCR maupun rapid antigen bisa. Oke. Nah, tetapi bisanya itu cuma bisa positif negatif. Artinya bisanya itu menemukan COVID. Nah, COVID-nya itu Delta atau Omikron, itulah yang harus terus melalui pemeriksaan laboratorium lebih lanjut. Baik, itu yang harus jadi dilakukan. Kalau misalnya pakai PCR, lalu ketemu ada misalnya S-nya tidak ada, ya, lalu langsung sampelnya itu dikirim untuk whole genome sequencing, dilakukan sequencing untuk menentukan ini Delta atau Omikron. Atau Omikron ya. Nah, ini kalau menjadi antigen tidak bisa. kewaspadaan kita bersama ya, Dokter Jen, terkait dengan perbincangan ini bahwa masyarakat jangan lengah terhadap protokol kesehatan akan kemunculan varian baru ini perlu kembali diwaspadai. Pakar imunisasi Dr. Elizabeth Jen Supardi, terima kasih sudah bergabung kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.
Ya, pemirsa, untuk mencegah penularan COVID-19 selalu pakai masker dan segera vaksin. Masker terbukti menekan resiko penularan hingga 80%, vaksinasi meminimalisasi kematian hingga 73%. Untuk itu ayo pakai masker dan ayo cepat vaksin untuk menjaga kita tetap sehat dan bahagia. Dukung oleh